kedua ruas tinggal kita bagi dengan min 3. Ya, dengan negatif 3. Berarti di sini kita dapat Y sama dengan negatif dibagi dengan negatif positif ya. Berarti di sini Y. Maka di sini tinggal kita lihat koefisien X siapa? 4. Maka ini A-nya. B-nya siapa? B-nya negatif 2. Ini B. Maka di sini dapat ditentukan gradien atau M sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompeten, bertemu lagi dengan saya Hani pada pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang cukup seru ya. Apa sih judul materinya? Judul materinya adalah persamaan garis lurus atau biasa kita singkat dengan nama PGL. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita cus langsung ke materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah menonton video ini, diharapkan kita mengetahui bentuk umum persamaan garis lurus, bisa menentukan gradien, menentukan persamaan garis lurus dari satu titik dan gradien, kemudian kita juga bisa menentukan persamaan garis lurus dari dua titik. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan membahas bentuk umum persamaan garis lurus. Kalian sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Nah, persamaan garis lurus itu adalah suatu bentuk persamaan garis yang jika kita gambarkan dalam bidang kartesius akan membentuk garis lurus. Ya, kemudian pangkat tertinggi pada variabel dalam persamaan garis lurus itu 1. Ya, kita lihat nih bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana Y dan X ini kita sebut dengan variabel. Ya, kemudian M di sini ini yang dinamakan dengan gradien, ya, gradien atau biasa kita sebut juga dia kemiringan, ya, kemiringan. Kemudian C adalah konstanta. Nah, seperti itu bentuk umumnya. Kita ulangi lagi ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X adalah variabel, M adalah gradien atau kemiringan, dan C adalah konstanta. Kita lanjut masuk ke contoh soal untuk mengubah persamaan garis lurus menjadi bentuk umum. Ya, di sini saya memiliki 3 contoh. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih, bentuk umumnya seperti apa sih? Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Seperti itu ya. Nah, di sini saya punya contoh yang pertama, bentuknya adalah 2Y sama dengan 4X ditambah 16. Nah, sekarang kita berubah ke dalam bentuk umum. Ya, berarti di sini kita tulis saja dulu 2Y sama dengan 4X ditambah 16. Kedua ruasnya sama-sama kita bagi dengan 2. Menjadi Y sama dengan 2X plus ditambah 8. Ya, seperti itu. Ditambah 8 ya. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 5X sama dengan 3Y dikurang 5. Ya. Nah, kalau untuk mengerjakan yang B, kita ingat dulu nih. Kita ingat di sini bentuk yang seperti ini. Jika kita memiliki A sama dengan B, maka ini boleh ditulis menjadi B sama dengan A. Seperti itu ya. Sudah ingat kan? Kalau sudah ingat, langsung saja kita tulis bentuknya seperti ini. 3Y dikurang 5 sama dengan 5X. Seperti itu ya. Nah, kedua ruas ini kita sama-sama tambahkan dengan 5. Ya, supaya 5-nya hilang ya.
Jadi kita tambahkan dengan 5, di sini 3Y dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 5X ditambah 5. Berarti kita dapat 3Y sama dengan 5X ditambah 5. Nah, sekarang kan dia masih ada 3Y ya, sedangkan kita maunya bentuknya Y sama dengan. Maka di sini kita bagi kedua ruasnya dengan 3. Ya, berarti mendapatkan Y sama dengan 5/3X ditambah 5/3. Sudah dapat bentuk umumnya. Nah, lanjut nih ke contoh yang ketiga. Ya, di sini saya punya 2X dikurang 3Y dikurang 9 sama dengan 0. Sekarang kita rubah menjadi bentuk umum. Nah, kalau kita mau merubah dalam bentuk umum, kan dia bentuknya Y ya, Y sama dengan. Berarti di sini kita hanya membutuhkan 3Y-nya saja. Bagaimana? Kita harus menghilangkan 2X dan min 9. Saya akan menjelaskan satu-satu ya stepnya. Sekarang saya akan menghilangkan 2X-nya terlebih dahulu. Berarti di sini 2X dikurang 2X dikurang 3Y dikurang 9 sama dengan 0 dikurang 2X, karena tadi sudah kita kurangkan dengan 2X. Supaya adil, dua ruasnya harus kita kurangi dengan 2X. Maka di sini kan habis ya, kita punya tinggal minus Y dikurang 9 sama dengan minus 2X. Kemudian kita lanjutkan lagi step seperti tadi, tapi yang dihilangkan adalah 9-nya. Maka di sini kita bisa tulis min 3Y dikurang 9 ditambah 9 sama dengan min 2X ditambah 9. Seperti itu. Nah, kita lihat nih, berarti negatif 9 ditambah 9 habis ya? Habis, berarti kita tinggal mempunyai min 3Y sama dengan min 2X ditambah 9. Nah, sekarang bagaimana membentuk bentuk umumnya? Kedua ruas tinggal kita bagi dengan min 3 ya, dengan negatif 3. Berarti di sini kita dapat Y sama dengan negatif dibagi dengan negatif positif ya. Berarti di sini 2/3X ditambah negatif, berarti dikurang 3. Positif 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Sudah kita dapatkan bentuk umumnya. Seperti itu ya, cukup mudah ya. Kalau sudah mengerti yang ini, kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya ya, yaitu menentukan gradien ya. Nah, gradien itu pengertiannya adalah kemiringan. Jadi kalau misalnya sebuah garis ya, garis lurus, dia memiliki kemiringan ya, yang kita sebut dengan gradien. Nah, kita memiliki beberapa cara untuk menentukan gradien. Yang pertama, jika kita menggunakan bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C. Berarti di situ M-nya yang kita sebut dengan gradien. M itu koefisien X ya, koefisien X. Ya, sampai situ kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua, jika kita memiliki bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka menentukan gradiennya caranya dengan gradien sama dengan negatif A per B, di mana A-nya itu adalah koefisien X ya, A koefisien X, sedangkan B-nya itu adalah koefisien Y. Nah, seperti itu ya, jadi diingat ya, A itu adalah koefisien X dan B-nya adalah koefisien Y. Maka gradiennya sama dengan M sama dengan negatif A per B. Ini jika bentuk umumnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nanti kita akan lihat contohnya ya, supaya lebih mengerti lagi. Kemudian jika kita memiliki dua titik, maka rumusnya adalah gradien atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh soalnya. Lanjut ya. Nah, di sini adalah contoh soal untuk menentukan gradien. Kita akan menentukan satu persatu. Ya, kita lihat di sini contoh yang A terlebih dahulu. Kita punya Y sama dengan negatif 3X ditambah 5.
Ya, diingat bahwa kita punya bentuk umum ya. Bentuk umumnya tadi apa? Y sama dengan MX ditambah C. Berarti kan ini sudah sesuai ya. Nih, Y sama dengan MX ditambah C. Maka dari soal pertama ini kita dapat menentukan bahwa gradiennya atau M-nya itu minus 3. Gampang ya. Nah, sekarang contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua kita punya 4X dikurang 2Y ditambah 8 sama dengan 0. Tadi kan kita juga punya rumus, ya kan? Rumusnya adalah apa? M sama dengan negatif A per B. Ya, negatif A per B, di mana A itu adalah koefisien X dan B-nya adalah koefisien Y. Maka di sini tinggal kita lihat koefisien X siapa? 4. Maka ini A-nya, B-nya siapa? B-nya negatif 2. Ini B. Maka di sini dapat ditentukan gradien atau M sama dengan negatif 4, ya karena rumusnya negatif ya, dibagi atau per negatif 2. Maka gradiennya adalah 2. Karena negatif 4 dibagi dengan negatif 2 sama dengan 2. Seperti itu ya, gampang kan ya? Nah, kita lihat lagi nih contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga kita punya 5Y dikurang 2X dikurang 7 sama dengan 0. Di sini biasanya kita terkecoh nih, karena yang awalnya itu Y, ya, maka dia kita bikin jadi A. Tidak seperti itu ya, tetap diingat bahwa A adalah koefisien X dan B adalah koefisien Y. Maka di sini kita tentukan dulu siapa yang menjadi A-nya. Negatif 2. Ya, negatif 2 ini adalah A-nya. Ya. Nih. Nah, ini A. Kemudian 5Y koefisiennya 5 itu adalah B. Ya, B. Maka dapat ditentukan gradiennya adalah M sama dengan negatif A, ya. Negatif A, negatif 2X. Ini hapus dulu ya. Di sini ya. Maka gradiennya dapat kita tentukan M sama dengan negatif A per B. Tinggal kita masukkan A-nya min 2. Maka negatif dikurang maka dapat kita tentukan di sini negatif 2 dibagi dengan 5. Negatif dikali negatif positif, maka gradiennya adalah 2 per 5. Seperti itu. Ya, cukup mudah ya. Kemudian kita lihat contoh yang terakhir, yang keempat. Gradien garis yang melalui titik 2 Contoh yang keempat, yang terakhir, itu adalah gradien dari garis yang melalui titik 2, min 3 dan min 5,1. Di sini kita ingat rumus yang tadi. Kalau dari dua titik, itu rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Di sini gradien ya. Maka tinggal kita masukkan saja. Kita tinggal menentukan siapa yang menjadi X2-nya dan siapa yang menjadi Y2-nya. Di sini saya tentukan X1, Y1 yang ini. Ya. Kemudian yang ini adalah X2, Y2. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja. Ya, Y2-nya maka di sini 1. Ya, dikurang Y1-nya negatif 3. Seperti ini. Per X2-nya negatif 5, ya, dikurang X1-nya 2. Gini, maka tinggal kita lanjutkan menghitungnya. 1 ditambah 3 per negatif 5 dikurang 2. Maka di sini kita dapat 4 per negatif 7. Atau bisa juga ditulis negatif 4 per 7. Sudah, kita dapatkan gradiennya. Gampang ya? Asalkan kita ingat saja caranya, makanya gampang menghitungnya.
Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi nih. Bagaimana jika menentukan gradien dari grafik PGL? Ya, caranya sama seperti tadi, seperti yang 2 titik. Caranya tinggal kita ambil saja contoh sampel dari titik yang dilalui oleh garis. Di sini saya ambil titiknya yang ini dan yang ini. Ini saya namain titik A ya, yang ini B. A-nya di sini saya punya berarti 2,4 dan B-nya adalah 1,1. Begitu ya. Maka tinggal kita hitung saja. Gradien atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tinggal kita lihat yang mana yang mau kita tentukan menjadi X1 Y1 dan X2, Y2. Sini saya bikin di sini saja ya. X1, Y1-nya itu adalah 2,4. Ya, ini. Ya 2,4. Kemudian si X2, Y2-nya di sini yang 1,1. Ya. Terus tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Y2-nya berapa? 1. Ya, Y1-nya 4 dikurang 4, X2-nya 1, kemudian X1-nya 2 dikurang 2. Berarti 1 dikurang 4 negatif 3. 1 dikurang 2 negatif 1. Maka negatif 3 per negatif 1 sama dengan 3. Maka kita dapatkan gradiennya adalah 3. Seperti itu, cukup mudah ya, gampang. Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis lurus. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus ini kita harus benar-benar menguasai menentukan gradien terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini ada 2 rumus yang saya miliki. Yang pertama, jika diketahui satu titik dan gradien, ya rumus yang digunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Dan sedangkan jika diketahui 2 titik, X1, Y1 dan X2, Y2, rumus yang digunakan adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Seperti itu ya rumusnya. Ingat nggak nih? Ya nanti coba diingat ya rumusnya. Lanjut nih, kita langsung supaya ngerti, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradien. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, -1 ya dan memiliki gradien negatif 2/3. Kita bikin di sini, kita diketahui dulu saja ya. Diketahui titiknya itu X1, Y1-nya sama dengan 2, dan gradiennya itu M sama dengan negatif 2/3. Seperti itu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita tentukan saja yang ditanyanya itu persamaan garis. Ya, maka tinggal kita jawab. Tadi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Tinggal kita masukkan saja yang sudah tadi kita ketahui ya. Berarti di sini Y dikurang Y1-nya berapa? Negatif 1. Ya, M-nya negatif 2/3. Ya, kemudian X-nya kita tulis X. X1-nya adalah 2, berarti dikurang 2. Nah, kita berarti dapat di sini Y ditambah 1 sama dengan negatif 2/3X ditambah 4/3. Ini dari mana? Dikalikan ke dalam seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita akan melanjutkan cara yang seperti tadi. Tapi di sini tidak akan saya jabarkan secara lengkap, langsung saja ya. Maka setelah ini kita dapat Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 4/3 dikurang 1. Nah, setelah ini tinggal kita lanjutkan prosesnya, samakan penyebutnya ya. Berarti negatif 2/3X ditambah 4/3 dikurang 3/3. Lanjut, kita dapat negatif 2/3X ditambah 1/3 ya di sini.
ditambah 1/3. Selesai. Kita dapat bentuk umumnya seperti ini. Kalau mau bentuk lain juga bisa. Contohnya adalah seperti ini. Kita kali semuanya, ini boleh ya begini. Kalau mau bentuk lain, boleh kita kali semua ruasnya dengan 3. Berarti kita dapat 3Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Ini juga boleh. Ya, tergantung permintaan saja, tinggal disesuaikan. Ya, lanjut. Langsung ke contoh soal untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui 2 titik. Di sini soalnya adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,-1 dan 3,0. Tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui X1, Y1 sama dengan 2,-1, X2, Y2 sama dengan 3,0. Seperti itu ya. Kemudian ditanyanya persamaan garis. Ya, persamaan garis. Tinggal langsung kita jawab menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas di depan, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Tinggal kita masukkan nih angka-angkanya. Yuk, sama-sama kita masukkan angkanya. Y dikurang Y1-nya itu adalah negatif 1, Y2-nya 0 dikurang negatif 1, dan X-nya tetap di sini. X1-nya itu 2 per 3 dikurang 2. Kalau sudah, tinggal kita lanjutkan menghitungnya. Y ditambah 1 per 1 sama dengan X dikurang 2 per 1. Maka di sini kita dapat Y ditambah 1 sama dengan X dikurang 2. Setelah ini kita rubah ke dalam bentuk umum. Maka dapatnya Y sama dengan X dikurang 2 dikurang 1. Maka dapatnya Y sama dengan X dikurang 3. Sudah dapat, sangat mudah sekali ya. Nah, semoga dapat dimengerti dengan baik ya. Oke? Nah, gimana pertemuan kita kali ini? Menyenangkan bukan? Ya, semoga dapat dimengerti dengan baik. Dan nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya. Akhir kata, saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan see you!